Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Lingkar NKRI. Nah, bagaimana tentang perkembangan Anies Baswedan ke depan? Bagaimana tentang perjalanan politik Anies Baswedan ke depannya? Kita saksikan di Lingkar NKRI. Selama 5 tahun memimpin Jakarta, apakah ada bukti saya pakai politik identitas? Itulah tantangan yang diucapkan oleh Anies, mungkin sambil merasa jengkel. Apa sih gelar dari bapak politik identitas yang sudah tersamat kepada dirinya? Memang banyak kegiatan yang dilakukan oleh Anies yang mengindikasikan ia tokoh intoleran. Tapi bagaimana sia-sianya Verdi Sambo untuk memperlihatkan, dan bagaimana tentang Verdi Sambo memperlihatkan kelakuannya yang baik untuk meyakinkan seorang hakim. Inti terbesarnya bukan itu, tapi inti terbesarnya adalah Anies. Bagaimana ia menggunakan politik identitas yang digunakan di tahun 2017 lalu, yang terpampang sangat nyata. Waktu itu politik identitas digunakan secara membabi buta dan digunakan secara kebencian sehingga memecah sesama anak bangsa. Kelompok pendukung Anies sama sekali tidak mengedepankan politik gagasan, apalagi adu kinerja dan rekam jejak. Satu-satunya alasan yang digaung-gaungkan untuk memilih Anies adalah soal agama. Mereka yang tidak memilih Anies dicap kafir dan diancam bakal masuk neraka. Dan bahkan Jarod Saiful Hidayat, calon wakil gubernur Ahok waktu itu, usir saat melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ini mengerikan sekali. Makanya mirip dengan kasus Verdi Sambo yang saat skenarionya terbongkar, di saat itulah putusan publik sudah ditetapkan ketika Anies memenangkan Pilkada DKI dengan cara yang sangat kotor itu, dan kemudian menutupnya dengan pidato kemenangan dengan menggunakan istilah pribumi untuk mengecilkan Ahok yang bukan pribumi. Disitulah pula keputusan publik sudah ditetapkan. Ya, memang benar, Anies Baswedan memang layak diberi gelar terhormat sebagai bapak politik identitas. Maka untuk selanjutnya, apapun kegiatan membangun toleransi yang dilakukan Anies sebagai gubernur DKI, semua itu adalah sia-sia. Karena hanya akan dianggap sebagai upaya cuci badan. Dan malahan ini parahnya Anies, alih-alih benar-benar menjauhi politik identitas, terus saja mereka tersangkut-sangkut lagi dengan masalah yang sama. Minggu lalu, Anies dengan riang gembira menghadiri Rakernas Partai Umat, mendapat dukungan menjadi calon presiden dari partainya Amin Rais itu. Tapi dengan lantang Ketua Umum Partai Umat, menantu dari Amin Rais, saat berpidato malah dengan berapi-api menyatakan bahwa Partai Umat adalah partai politik identitas. Dan lebih parahnya lagi, dia mengatakan bakal menggunakan masjid untuk kegiatan politiknya di ke depan nanti. Suka tidak suka, Anies Baswedan jadi terseret lagi dengan urusan politik identitas yang masih tetap diusung oleh para pendukungnya. Maka publik pun dibuat semakin yakin, dan ya benar, Anies masih tetap layak sebagai bapak politik identitas. Mirip dengan cap pembunuh keji yang ditetapkan kepada sosok Verdi Sambo. Dan publik pun semakin yakin bila berhasil mendapatkan tiket menjadi Pilpres 2024, bakal menjadi menggunakan strategi politik identitas yang memecah bangsa tersebut. Mereka bakal berteriak lantang di masjid-masjid, orang Islam wajib memilih Anies Baswedan. Bila tidak, bisa jadi masuk neraka adalah hukumannya. Dan sebagaimana yang dialami rakyat Jakarta di tahun 2017 lalu, rakyat Indonesia bakal digiring dengan keputusan bakal yang sama, memilih pemimpin bukan karena kehebatan dan gagasan serta cacatan, kemampuan, dan rekam jejaknya.
sekuat apapun usaha Anies Baswedan mencuci diri dari politik identitas, sebagaimana Verdi Sambo membersihkan namanya yang kini menghitam legam, semua itu adalah sia-sia. Para juri publik Indonesia sudah menjatuhkan putusannya bahwa Anies Baswedan adalah tokoh politik identitas yang terus disematkan kepada dirinya. Kita tidak bisa mengelakkan tentang cap nama itu kepada Anies Baswedan, karena memang Anies Baswedanlah pelaku politik identitas di negeri ini yang tidak bisa dilupakan rakyat. Bagaimana Anies Baswedan menggunakan agama, menggunakan gagasannya, dan menggunakan gagasan tentang agama, menggunakan gagasan tentang dosa yang terus disematkan kepada Anies Baswedan dan dikumandangkan ke publik bahwa yang tidak memilih Anies Baswedan adalah orang-orang kafir. Demikian dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.